Ibtala al maliku ala qalbihi, Allah melihat ke hatinya. Faidan kullu syai'in fi qalbihi akbaru minallah indahu. Setiap segala sesuatu yang ada di dalam hatinya itu lebih besar daripada Allah. Fayaqulul maliku kadzabta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bohong kau. Laisa Allahu akbar fi qalbika, tidaklah Allahu akbar itu ada di dalam hatimu, kama taqulu, sebagaimana yang kau ucapkan. Niku nek kita hikmati, coba kita hikmati bersama-sama nih. Allahu akbar pasal kok iling liyane niku jenengan iling ini. Allah berfirman, kadzabta, bohong kau. Niku ndredeg lho, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyibun ataina sakandari wa sayyibun abad wa sayyid Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Halaman 91 baris ketiga dari bawah. Kalau yang di foto itu, yang saya foto itu kitabnya lain, bukan kitab yang sama halamannya dengan ini. Nah, kalau ya kosong gitu itu kan enak dibaca bagi yang nggak terbiasa. Bapak-bapak, saudara-saudari, ini agak ngulang sedikit ya yang saya baca ini, karena memang kemarin itu selesainya di tengah-tengah, selesainya masih belum tuntas gitu lah. Kita ulang sedikit. Ini akan menjelaskan tentang sholat menurut Syekh Abu Thalib Al-Makki. Waqala Abu Thalib Al-Makki, Abu Thalib Al-Makki berpendapat radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ta'ala meridhoi beliau. Hudistu, diceritakan kepada saya, annal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza tawaddu'a lis-shalah, saat berwudu untuk sholat, taba'adat anhu syayatinu, maka para setan itu menjauh, fi aqtaril ardi, menjauh bertebaran di muka bumi, khaufan karena takut, minhu terhadap mukmin yang wudu dan mau sholat itu.
kata-kata mukmin dan mau sholat di sini harus dipahami mukmin yang kelasnya tinggi. Mukmin yang kelasnya tinggi dan wudunya tinggi, sholatnya tinggi. Jadi kata-kata mukmin di sini adalah kata-kata yang berkualitas tinggi. Li'annahu ta'ahhaba liddukhuli alal mulki. Karena sesungguhnya pada saat itu, pada saat berwudu dan mau sholat itu, mukmin tersebut bersiap-siap untuk masuk kepada Allah. Masuk kepada Allah itu maksudnya masuk dalam menghadirkan dirinya di hadratillah, atau kalau tidak di hadratillah di bawahnya merasa dilihat Allah atau merasa melihat Allah. Fa'idha kabbaro, dan tatkala sudah bertakbir, takbiratul ihram, hujiba anhu iblis, maka iblis terhijab dari orang mukmin yang mau sholat tersebut. Allahu Akbar. Nah, iblis itu nggak bisa melihat orang yang seperti itu, orang yang mukmin sholat. Waduriba bainahu wa bainihi waduriba bainahu wa bainahu syaratiqu. Waduriba, dan dipasang antara orang mukmin tersebut dan Allah, dipasang benteng. Syaratiqu itu benteng. La yang duru ilaihi, yang iblis tidak bisa melihat orang mukmin tersebut. Wa wajahahu al-jabbaru biwajhihil karim, dan menghadap kepada mukmin tersebut Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dengan wajahnya yang maha mulia. Ini sampun kula jelasaken nggih. Maksudnya makna menghadap kepada Allah disambut dengan Allah itu ada di video di pengajian yang minggu kemarin. Fa'idha qala Allahu Akbar. Fa'idha qala Allahu Akbar, tatkala mukmin tersebut berkata Allahu Akbar, ittala al-maliku ala qalbihi. Ittala al-maliku ala qalbihi. Maka tampaklah atau muncul Allah al-Malik ala qalbihi di dalam hatinya mukmin tersebut. Fa idza kana laisa fi qalbi akbaru minallah fa yaqulu al-Maliku sadaqta. Allahu Akbar gitu. Ittala'a, Allah itu muncul. Ittala'a berarti ini bukan muncul di sini. Ittala'a itu melihat. Melihat, menilai. Allah menilai apa yang muncul di dalam hati mukmin tersebut. Fa idza kana laisa fi qalbi akbaru minallah, dan tatkala di dalam hati orang mukmin tersebut tidak ada yang lebih besar daripada Allah, fayaqulul maliku sadaqta Allahu akbar fi qalbika. Maka Allah menyambut dengan berfirman, sadaqta Allahu akbar fi qalbika. Benar, Allah itu maha besar di dalam hatimu. Ini mukmin beneran toh. Ini bahasanya kola kabeh lho, faqala fayaqulu qala fayaqulu, tapi maknanya mendalam. Allahu Akbar gitu. Dan tatkala betul-betul mukmin itu pas waktu sholat Allahu Akbarnya itu betul-betul tidak ada yang lain yang akbar, yang besar. Dan memang seperti itu, maka Allah berfirman, benar, Allahu Akbarmu di dalam hati itu ada di dalam hati. Sadaqta Allahu Akbar fi qalbika. Benar, Allahu Akbar ada di dalam hatimu.
fi qalbika kama takul, sebagaimana kamu ucapkan. Benar, Allahu Akbar di dalam hatimu sebagaimana kamu ucapkan. Qala Syekh Abu Thalib Al-Maki melanjutkan, fa yatasa'u min qalbihi nurun, maka akan mencorong min qalbihi dari hati mukmin tersebut nurun, cahaya, yalhaqu bimalakutil arsy, yang menembus alam malakut arsy, fayukshafu lahu bidzalikan nur malakutus samawati wal ard, maka dibuka untuk orang mukmin tersebut bidzalika, sebab wudu, sholat, Allahu Akbar yang benar-benar, Allahu Akbar yang benar-benar di dalam hatinya, maka akan dibuka cahaya malakutus samawat wal ard, alam malakut langit dan bumi. Wa yuktabu lahu hasbu dzalikan nur, dan dicatat untuk orang mukmin tersebut hasbu dzalikan nur, di pinggiran cahaya cahaya yang menerangi alam malakut langit dan bumi itu, dicatat hasanatin, beberapa kebaikan atau banyak kebaikan-kebaikan. Niku bagi orang yang mukmin yang bisa sholat beneran, yang di dalam hatinya itu betul-betul Allahu Akbar sebagaimana diucapkan. Niku sebaliknya itu qala wa innal ghafila al jahila, sedangkan orang-orang yang lalai dan bodoh, idza qoma ilal wudu'i, tatkala berdiri untuk melaksanakan wudu, ihtausyathu asyayatinu, maka ngerubung, setan itu merubungnya. Kama tahtau syaldubabu, sebagaimana lalat merubung nuqta tala'a sali ke setetes madu. Nah, ini kan sebaliknya toh. Kalau orangnya itu adalah lalai dan bodoh, maka begitu wudu itu wis ngerubung, setannya ngerubung, sebagaimana lalat merubung madu. Fa idza akabbara ibtala al maliku ala qalbihi, dan tatkala orang yang al-ghafil dan al-jahil, orang yang lalai dan bodoh itu tadi, ibtala al-maliku ala qalbihi, Allah melihat ke hatinya. Fa idzan kullu syai'in fi qalbihi akbaru minallah indahu, setiap segala sesuatu yang ada di dalam hatinya itu lebih besar daripada Allah. Fayaqulul maliku kadzabta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bohong kau. Laisa Allahu akbar fi qalbika, tidaklah Allahu akbar itu ada di dalam hatimu, kama taqulu, sebagaimana yang kau ucapkan. Niku nek kita hikmati, coba kita hikmati bersama-sama niku. Allahu akbar pasal kok iling liyane, niku jenengan iling ini. Allah berfirman, kadzabta, bohong kau. Niku ndredeg lho, Pak. Ya paling enggak kula pas nyoba praktek niku ndredeg ngoten. Ndredeg wah, lah kok aku pembohong gitu. Itu kan loro banget gitu loh rasanya gitu. Maka kita akan lebih hati-hati. Ya caranya lebih hati-hati nggih, secara umum nggih kudu terus ngaji, kudu terus tafakur, kudu terus nglakoni nggih. Tapi secara teknik niku nggih didelok mawon, atine niku didelok. Ucapkan bacaan-bacaan itu, perasaan itu melihat jantung kita itu, Allah kula nyembah jenengan Gusti, gitu nek basa Jawa. Kula nyembah jenengan iki Gusti.
Nek ora iso, nek wis iso menghikmati kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nek gak diperhatikan demi kata hilang, Pak. Nah, lewat gitu hilang. Ibaratnya kaya nonton drakor serine selawe seri. Selawe seri iku nek dinontone mung rong seri, nah wis baruno gak konsentrasi hilang kelanjutannya. Itu sama seperti itu. Nah, maka dulu sekali saya itu punya buku hijau kecil. Itu berpikir, bersikap dan bertindak lillahi ta'ala atau apa lupa saya. Buku itu ya karena bukunya kecil, dikasih juga saya. Itu dibaca enak wong kecil. Itu bagaimana kita itu berpikir ya Gusti Allah, bertindak ya Gusti Allah, bersikap ya Gusti Allah. Kan wangel toh, Pak. Tapi itu sederhana. Sederhananya apa? Wis pokoknya ini urip iku wis ngekeki pangeran dan menuju ke Allah, maka saya harus selalu berpikir dan bertindak itu bagaimana caranya saya menuju Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan artinya itu toh, Pak. Sesungguhnya kami milik Allah. Itu saja nek dirasake iku wis dadi pengetahuan sendiri yang sampai ndredege ati. Ternyata awak dhewe iku mung nggone Gusti wa ilaihi raji'un dan kepada Allah lah kembali. Nah, kalau itu dihikmati betul, itu nanti kita mikir itu ya bagaimana caranya menjalankan perintah Allah. Bagaimana caranya bersikap yang diridhoi Allah. Bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Ngono wae. Ngono. Sekarang Allah, kemarin Allah, sekarang Allah, besok Allah. Allah lagi. Bukan kamu lagi gitu. Allah lagi. Nek angel nggih padha balik kula ngoten. Nggih monggo bareng-bareng laki-laki nggih monggo bersama-sama kita berupaya, berikhtiar dan berdoa kepada Allah untuk mampu melaksanakan hal-hal seperti itu. Wong sing jelas bagaimana umpamanya bagaimana ngaji saja. Mempersiapkan untuk ngaji itu saja kadang ya iso lali Gusti Allah. Padahal jelas ngaji loh. Mempersiapkan untuk sholat ya. Untuk sholat. Itu kadang padahal persiapan untuk sholat nyembah Gusti Allah ngono ya iso lali kok. Wong di dalam sholat ya iso lali gitu loh. Ya itu tadi triknya seperti itu. Ibaratnya iya ya nyekel apa sing yang itu harus dipegang terus agar tidak lepas. Mungkin nyekel layangan. Nyekel layangan itu kalau nggak diikat ya bablas gitu loh, Pak. Atau kalau listrik ya kudu dicolok terus. Colok terus ya dipegangi loh. Dipegang nih. Colok kan ditinggal ya. Kita colok lah ibaratnya ono kabel loro. Kabel dua. Yang ini menyambung ke lampu, yang ini nyambung ke listrik. Nek gak dipegangi ojol loh, Pak. Nah, maka kita pegang terus. Ben murup. Nah, caranya ya didelok iku mau. Bacaannya diturut dari kata ke kata. Dan itu pun juga masih sulit. Bukan hal mudah. Nggih nek saged menghikmati kadzabta itu tadi. Niku nggih pun lumayan dredege ati gitu loh nek dilakoni. Ngredege ati nek dilanjut-lanjutke iso nangis, dilanjut-lanjutke lagi ya akan muncul rasa takut, rasa malu, rasa mungkin dilanjut-lanjutke lagi akan muncul rasa kagum, rasa cinta kepada Allah. Betapa kasih sayangnya Allah yang begitu besar kepada kita.
Qala Syekh Abu Thalib Al-Maki melanjutkan fayasuru min qalbi dukhanun, maka akan naiklah dari hati orang yang sholat tapi lalai dan jahil dan bodoh tadi dukhanun asap yalhaqu bi ananis samai, yang menembus ruang langit. Jadi orang yang lupa itu seperti ada asap dari hatinya yang membubung ke langit. Fayahkunu hijaban, maka jadilah dukhon itu tadi menjadi hijab bilqol bihi liqol bihi untuk hati orang yang ghafil itu, terhijab anil malakuti, dari pengetahuan informasi tentang alam malakut. Nyatane yang sering kita terima cerita-ceritanya kan ngeten iki to. Para aulia illahi ta'ala itu terus sadurunge winara. Para aulia illahi ta'ala itu mampu berkomunikasi dengan para sesama aulia walaupun nggak ketemu dan bukan dengan HP, kita kayak gitu-gitu. Para aulia mengerti, memahami apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu menyebabkan sekarang kita jadi seperti ini. Nek diterus-teruske menjadi seperti ini, rangkaian-rangkaian itu. Nah, informasi-informasi seperti itu nek dihubungkan dengan apa yang kita bahas malam ini itu nggak ada gitu loh. Dan nyatanya kan kita percaya dengan itu. Sudah pernah dibahasannya di Kasafi siapa gitu. Kasafi itu maksudnya dibaca. Ini nek dicetak-cetak ke kok sakit ngoten nih Pak Yai. Nggak empuk. Wong aku cuma dikasih tahu pangeran. Bukan pangeran. Berarti Allah langsung ngasih firman jenengan. Enggak begitu. Allah mengasih tahu melalui siapapun. Bisa melalui alam, bisa melalui rekaman yang diputar ulang, bisa melalui jin, ya iso wae. Ya bisa melalui malaikat. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau mau sowan kepada orang-orang seperti itu kan kita takut sendiri dan malu sendiri ya. Nah gitu. Nah kok malu sama para aulia yang bisa menasihati kita, kok malu? Padahal tiap saat kita itu malah dipantau oleh Allah. Kok nggak malu kan gitu. Logikanya malu nek didelok menungso, padha menungso ne jane ya. Padahal setiap waktu setiap saat dipirsani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal seperti itu perlu dipikirkan. Kok iso ya aku izin karo wong sing para aulia yang bisa melihat apa kelakuanku gitu, apa yang terbetik di dalam hatiku, kok nggak malu nang pangeran, nah, gitu. Nggak salah toh. Atau kalau nggak salah yo memang urung tekan ngono kan ya, harusnya kan nanti ke situ ya, kalau kita selalu merasa dipirsani oleh Allah, dinilai oleh Allah, nah, maka akan muncul rasa takut, rasa malu, rasa sabar, rasa syukur, rasa harap, rasa cinta itu. Nah, tinggal rasa-rasa ini mampu nggak bertarung dengan keganasan nafsu-nafsu yang rendah itu, nafsu hewannya, nafsu syaitonnya.
hilang ya. Qala Syekh Abu Thalib Al-Maki melanjutkan fayaruddu dzalikal hijabu tahu. Maka kemudian Allah mengembalikan hijab tersebut ke sholatnya. Watal takimu syayatinu, dan setan ngemut itu bahasa Indonesia ini apa gitu? Mengulum kolbahu, atine orang yang lalai itu. Berarti kan dikuasai. Ngemut atine. Setan yang ngemut atine orang yang lalai dan orang yang lupa itu. Fala tazalu, dan tidak berhenti setan itu yang fuhu, meniup fihi, di dalam hati orang yang lalai itu. Watang fusu watu waswisu ilaihi, dan iki nggih tegese nyebul sama meniup kan sama nggih, dan meniup iblis setan itu meniup hati orang, ditiup-tiup hati orang yang lalai itu. Watu waswisu ilaihi, dan mengganggu dengan rasa was-was kepada orang yang lalai tersebut. Watu zayyinu lahu hatta yang sorifa, dan setan menghiasi untuk orang yang lalai tersebut sehingga sampai dia lupa. Hatta yang sorifa, sehingga dia sampai memalingkan orang yang lalai tersebut min sholatihi, dari sholatnya. La yakilu, dan dia tidak memahami makana, apa yang ada. Faya fihi wa ma'aniya hati. Fihi titik nggih. Hatta yang syorifa min sholatihi la yaqilu makana fihi, sampai sehingga orang yang lalai dan bodoh tersebut berpaling dari sholatnya, dan dia tidak memahami apa yang ada di dalam makna sholat. Karena fihi jadi rujukannya ke makna sholat. Ini kebanyakan orang, termasuk saya itu ya masih kayak gini ini. Sholat ya sholat, apa mana nek wis kadung buru-buru gitu. Ya ini telat 5 menit wae kok numpak motor dihitung, atau numpak mobil sampai kono telat. Ayo sholatnya kayak apa coba? Sholatnya wis buru-buru. Oh, apalagi bar ngitung. Ini proyek ini. Iku nang sholat itu mlebu. Wah, jebule ngene. Ya kebanyakan kita kan seperti itu. Jenengan saya masih seperti itulah. Berarti cocok-cocokan nih, Pak. Cocok berarti kan. Cocok ya. Kayak gitu itu. Ini macam-macam yang bisa masuk itu. Maka kalau tadi itu kita itu betul-betul niat sungguh-sungguh menuju Allah, itu kan daya pikir kita curahkan untuk belajar. Piye jane yo jan-jane piye to dikir sing pas itu sik cocok nanti Pak, iku ngarahnya mikire carane. Nah, carane ngabekti, carane zikir lah, itu nanti akan konsentrasi ke sana, berpikir lillahi ta'ala gitu. Nah, nanti kita bersikap begitu, berbuat juga begitu lah, maka hal-hal yang ya mungkin kelalaiannya itu tidak banget lah, turbodone ora banget. Wa ma'ani hadhil akhbari wal asari mufafiqatan, dan makna
kabar ini akhbar ada hadisnya enggak tadi? Oh ya, di atas ada hadis. Sebelum yang kita baca ini tadi di atas ada hadis. Wa ma'ani hadil akhbar, dan maknanya hadis wal asari dan perilaku para pendahulu-pendahulu muwafiqatan nyocoki lima nama dzakarahul muallif rahimahullahu taala. Itu cocok hadis-hadis dan cerita-cerita para pendahulu ini cocok dengan apa yang diungkapkan oleh pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Dalatun, ini menunjukkan alaihi, atas keterangan tadi madzakarahu, falidzalika uridtuha, maka karena cocok itu tadi saya mengendaki untuk uridtuha, bukan mengendaki, mendatangkan atau menulisnya hahuna di dalam bab ini. Wallahu waliyut taufiq birahmatihi, Allah lah tempat pemilik at-taufiq, pertolongan, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Titik. Besok minggu depan insya Allah kita lanjut alima wujudal dha'fi minka faqallala ada faqallala daha wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Allah Maha mengerti kelemahan yang wujud di dalam dirimu. Faqallala, maka Allah menyedikitkan perhitungan sholat. Menyedikitkan perhitungan sholat itu kan berarti dari 50 menjadi cuma 5 waktu itu. Karena Allah Maha mengetahui kelemahan yang ada di dalam dirimu, maka Allah mensedikitkan jumlah sholat itu. Wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi, dan Allah Maha mengetahui kebutuhanmu terhadap keanugeraan Allah. Fakatsara amdadaha, maka Allah memperbanyak anugerah yang akan dikasih ke kamu. Imdad niku maknanya anugerah yang di luar perhitungan. Kita itu kan seringkali tidak menghitung, tetapi dikasih terus oleh Pangeran. Tidak menghitung, tidak mengira, tapi diparingi terus. Dan kita, sing ketok-ketok mungkin ya seperti kita dapat rezeki tidak terduga. Tapi kalau kita bayangkan kan oksigen antara di Tegalsari dengan di Cangaan dengan di itu kan bisa jadi kadar oksigennya, kadar penyembuhnya kan berbeda. Yang mempengaruhi tubuh kita. Gak ngerti toh, Pak. Nah itu diparingi itu nang Pangeran. Saya pernah cerita, begitu saya makan apa? Sing ono sikile cilik-cilik itu, cumi. Cumi. Ternyata baru terus 2 kali sih saya itu ngiling-ngiling ngebanan. Itu tak pikir-pikir ngetok ke keringet ben hilang itunya. Itu kan kurang bagus toh Pak, cumi itu. Gitu. Apalagi dengan orang yang sudah tua dan gemuk seperti ini kan kurang bagus. Tapi kan enak banget bagi saya, aku suka. Saya suka. Ya, akhirnya saya makan dan itu mungkin berbahaya. Maka dikasihlah anugerah ngeban ben apa? Dan residu kotorannya itu hilang. Kita nggak tahu. Nah, seperti itulah anugerah imdad itu sampai seperti itu. Oke, kita nanti diskusi, kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.